anak-anakku sekalian, pada materi yang kedua setelah yang lalu kita telah membahas dan belajar tentang materi yang pertama, yaitu aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk materi yang kedua ini kita akan masuk pada materi yang berjudul berbusana muslim dan muslimah, mencermin kepribadian dan keindahan. Namun sebelum kita lebih jauh lagi mempelajari materi ini, kita buka tuh kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dalam kita belajar ini selalu mendapat tuntunan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, seperti yang Bapak katakan tadi, ya, materi kita kali ini mengangkat tentang berbusana muslim dan muslimah sebagai cermin kepribadian dan keindahan. Nah, mengapa anak-anakku sekalian, ya, masalah busana ini menjadi hal-hal yang sangat esensial, ya, di dalam kehidupan manusia. Nah, ini karena memang ini menyangkut di satu sisi juga, selain busana ini untuk melindungi diri kita dari segala kepanasan dan hujan, ya, atau karena faktor alam, ya, supaya kita juga tidak akan sakit. Tapi hal ini juga berkaitan dengan persoalan etika, ya, persoalan adab, ya, adab atau karakter kita juga. Sebab kalau kita misalnya, kita saja akan melihat orang gila yang tidak berbusana atau dia telanjang, aduh buka main kan, kalau dia sudah telanjang itu kita akan aduh buka main dia sana. Nah, itu. Nah, sehingga ini masalah berbusana itu di dalam Islam udah diatur. Nah, terutama kepada kaum wanita. Nah, di sini Allah sudah membicarakan tentang aurat-aurat yang perlu kita tutup, ya, terutama bagi para kaum wanita. Nah, namun sebelum kita masuk pada inti materi ini, yaitu tentunya yang pertama adalah kita akan memahami makna dari busana muslim dan muslimah atau menutup aurat. Nah, kita akan belajar dulu tentang aurat. Apa itu aurat? Ya, kita bertanya, apa itu aurat? Nah, itu menurut bahasa, aurat itu berarti malu, ya, aib dan buruk. Itu menurut bahasa. Nah, ini kata aurat ini tuh berasal dari kata awiran, ya, yang artinya hilang perasaan, ya, hilang perasaan, kata awiran ini. Jadi jika digunakan untuk mata, ya, berarti itu hilangnya cahaya dan lenyap pandangannya. Nah, jadi pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik, ya, untuk dipandang, ya, dia memalukan, bahkan pun mengecewakan. Ini, nah, ini menurut bahasa. Tetapi secara terminologi atau menurut istilah, ya, di dalam hukum Islam itu aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita di negara Republik Indonesia yang tercinta ini, anak-anak sekalian, ya, bahkan pun di seluruh dunia, ya, ini kaum muslimin dan muslimat itu, terutama kaum muslimat, ya, kaum wanita itu sangat keren, ya, dengan jilbab dan busana muslim. Memang termasuk anda-anda yang melaksanakan pendidikan sekolah itu, ya, dibebaskan juga untuk memakai jilbab, ya, seragam tapi berjilbab. Itu karena memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menutup aurat kita, ya. Bapak sangat bangga sekali, ya, karena
ada yang memakai busana muslim dengan seragamnya. Kemudian begitu juga ya di dalam masyarakat umum ya ada kegiatan-kegiatan yang formal ataupun tidak begitu formal, tapi banyak ibu-ibu sudah menggunakan jilbab cara berpakaiannya ya. Nah, secara etimologi ini ya, jilbab itu adalah sebuah pakaian yang longgar ya, yang longgar ini secara etimologi ya. Jadi untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ini bagi perempuan ya. Nah, jadi di dalam bahasa Arab jilbab itu dikenal dengan istilah himar. Himar ya, K-H-I-M-A-R ya, himar. Dan di dalam bahasa Inggris jilbab dikenal dengan istilah veil ya. Nah, ini. Jadi itu yang dimaksud dengan jilbab. Nah, jadi selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita dan untuk menutup aurat perempuan itu dikenal pula istilah kerudung, hijab dan sebagainya. Nah, jadi jilbab ini dengan hijab juga hampir sama ya. Nah, kalau kerudung dia hanya kita ibu-ibu pakai digantung saja di kepala, kemudian dilipat, nah itu yang kerudung. Tapi kalau hijab dengan jilbab itu dia harus pakai segala, ada yang pakai aksesoris, pakai apa itu tinggal tergantung dari yang bersangkutan lah yang mengatur itu bagaimana. Nah, jadi ini, jadi cara berbusana di dalam Islam ya. Nah, tentunya kita melakukan hal ini ada perintah, karena ada perintah. Jadi ada dasar hukumnya. Ya, apa dasar hukumnya? Yaitu perintah Allah Subhanahu Wa Taala serta ditunjang juga dengan hadis dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada itu hadis, perintah hadis tentang berbusana muslim ataupun muslimah. Nah, di dalam ayat-ayat Al-Quran sudah dikatakan. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu pada Quran surat Al-Ahzab ayat 59 ya. Surat Al-Ahzab surat yang ke-33. Nah, di Bapak saya untuk mengejar waktu ya kita langsung pada arti dari ayat tersebut ya. Nah, Bapak tidak baca ayatnya, artinya saja Bapak baca karena kita mengejar waktu, hanya waktu sedikit sekali diberikan untuk kita. Nah, dalam Quran Al-Ahzab ayat 59 Allah berfirman yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini yang pertama. Kemudian ada juga dalam Quran surat An-Nur ya, surat An-Nur adalah surat yang ke-24 ya. Surat An-Nur ayat 31 Allah berfirman yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali orang yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki dari mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama muslim ya mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentikan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan ya, janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang yang beriman, kamu beruntung. Ini dua
ayat yang disampaikan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Ahzab dengan Quran surat An-Nur. Nah, di dalam ayat ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukminin termasuk anak-anak perempuan beliau untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan non-mukmin. Jadi hikmah lain adalah agar mereka tidak diganggu, ya, karena dengan mengenakan jilbab orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mukmin yang baik. Nah, jadi pada Al-Quran ini datang menanggapi adanya gangguan dari kaum Quraisy terhadap para kaum mukmin, terutama para istri Nabi Muhammad SAW yang menyamakan mereka dengan budak. Karena pada masa itu budak tidak mengenalkan jilbab. Oleh karena itulah dalam rangka melindungi kehormatan dan kenyamanan wanita ayat ini telah diturunkan. Jadi Islam itu begitu melindungi kepentingan perempuan dan memperhatikan kenyamanan mereka dalam bersosialisasi, ya, dan atau bermasyarakat. Jadi banyak kasus terjadi karena seorang individu itu sendiri yang tidak menyambut ajakan Al-Quran untuk berjilbab, ya. Nah, coba bayangkan kalau kita pakai pakaian yang tidak sesuai dengan itu dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, banyak kita lihat yang masih memakai baju, ya, katakan istilahnya seperti ke barat-baratan, kan? Ya, itu di situ terbuka semua aurat dan terlihat itu. Jadi dalam Islam tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian dalam kandungan surat An-Nur ayat 31, dalam ayat ini Allah juga berfirman kepada seluruh hambanya yang mukminah agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, ya, menjaga aurat, ya. Jadi dengan menjaga ketiga hal yang juga menjaga kemaluan mereka, ya. Jadi dengan menjaga ketiga hal tersebut dipastikan kehormatan mukminah akan terjaga. Sehingga ayat ini merupakan kelanjutan dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mukmin untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Nah, tadi dengan firman Allah, sekarang kita bicara tentang hadis Rasulullah. Nah, dalam kandungan hadis, ya, dikatakan, ya, di sini ada sebuah hadis yang dari Ummu Atiyah. Dari Ummu Atiyah yang berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar pada hari Fitri dan Adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid maupun wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab? Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Ini riwayat dari hadis riwayat Muslim. Nah, dari kandungan hadis ini kita bisa melihat bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita untuk menghadiri prosesi salat Idul Fitri dan Idul Adha walaupun dia sedang haid, sedang dipingit atau tidak memiliki jilbab. Bagi yang sedang haid maka cukup menerangkan khutbah tanpa perlu melakukan salat berjemaah seperti yang lain. Begitu juga wanita yang tidak mempunyai jilbab pun dapat pinjamnya dari wanita yang lain. Jadi hal ini menunjukkan pentingnya dakwah khutbah kedua salat Idain. Kandungan hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar berisi tentang kemukaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menjulurkan pakaiannya dengan maksud menyombongkan diri. Jadi saya kira sampai sini dulu untuk materi kita pada hari ini, materi yang kedua untuk pendidikan agama Islam dan politik kelas 10. Semoga kalian akan selalu dapat memahami dan dapat memperhatikan, ya, apa yang Bapak sampaikan kepada kalian, ya. Oke, Bapak juga mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak akan ada kurang suatu apapun sehingga kalian bisa dapat belajar terus walaupun hanya secara daring, karena situasi dan kondisi kita saat ini masih dalam suasana pandemi
COVID-19 ya. Jagalah kesehatan, ingat 3M ya. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Oke? Saya kira demikianlah untuk materi kita pada hari ini, dan sebelum kita mengakhiri materi ini, kita tutup materi ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.